Ada satu kebohongan yang begitu halus sehingga sebagian besar dari kita tidak pernah menyadari bahwa kita sedang mempercayainya. Kebohongan itu berbunyi, "Aku akan merasa cukup ketika aku menjadi lebih sempurna, ketika tubuhku lebih ideal, ketika pekerjaanku lebih mapan, ketika penghasilanku lebih besar, ketika semua orang menyukaiku, atau ketika aku akhirnya berhasil memenuhi semua harapan yang selama ini membebaniku." Masalahnya, garis akhir itu terus bergeser. Begitu satu target tercapai, muncul target berikutnya. Kita terus berlari tetapi tidak pernah benar-benar merasa sampai. Buku The Gifts of Imperfection karya Brené Brown mengajak kita berhenti sejenak lalu bertanya, bagaimana jika yang selama ini perlu diubah bukan dirimu, melainkan cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Brown berangkat dari penelitian panjang mengenai rasa malu, keberanian, empati, dan hubungan antar manusia. Ia menemukan bahwa orang yang menjalani hidup dengan lebih utuh bukanlah mereka yang bebas dari rasa takut atau kelemahan. Justru mereka adalah orang yang berani menerima kenyataan bahwa menjadi manusia berarti tidak sempurna. Mereka tidak menghabiskan hidup untuk menyembunyikan kekurangan, tetapi belajar hidup berdampingan dengannya. Bagi Brown, keberanian bukanlah kemampuan untuk selalu tampil kuat, melainkan kesediaan untuk tetap hadir meskipun ada kemungkinan ditolak, gagal, atau kecewa. Gagasan ini terasa sederhana, tetapi jika dipikirkan lebih dalam, hampir semua keputusan penting dalam hidup memang selalu mengandung kerentanan. Coba renungkan sejenak. Ketika kita jatuh cinta, kita membuka kemungkinan untuk patah hati. Ketika kita mengejar impian, kita membuka kemungkinan untuk gagal. Ketika kita meminta maaf, kita membuka kemungkinan untuk tidak dimaafkan. Semua hubungan yang bermakna selalu meminta kita mempertaruhkan sesuatu. Jika kita menunggu sampai merasa benar-benar aman, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar hidup. Pesan inilah yang membuat buku ini begitu menyentuh banyak pembacanya. Brown mengingatkan bahwa keberanian, belas kasih, dan hubungan yang sehat tumbuh dari keberanian menerima ketidaksempurnaan, bukan dari usaha menjadi manusia tanpa celah. Gagasan itu terasa sangat relevan di zaman sekarang. Kita hidup di era ketika citra seringkali lebih penting daripada kenyataan. Media sosial membuat kita terbiasa melihat versi terbaik kehidupan orang lain, sementara kita membandingkannya dengan versi paling rapuh dari diri sendiri. Kita belajar menyunting foto, menyembunyikan kegagalan, dan hanya membagikan pencapaian. Tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa agar layak dicintai, kita harus terlihat luar biasa. Padahal, Brown justru mengatakan bahwa rasa memiliki tidak lahir ketika kita berhasil menyesuaikan diri dengan harapan semua orang. Rasa memiliki muncul ketika kita berani menjadi diri sendiri dan tetap merasa layak untuk diterima. Banyak dari kita menghabiskan hidup untuk mengejar penerimaan. Kita berbicara sesuai ekspektasi orang lain, memilih jalan hidup yang dianggap aman, bahkan menyembunyikan pendapat agar tidak ditolak. Pertanyaannya, jika seseorang mencintai versi dirimu yang palsu, apakah itu benar-benar cinta? Dan jika kamu harus terus memakai topeng agar tetap diterima, apakah itu benar-benar rasa memiliki? Pertanyaan ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi justru disitulah letak kekuatan buku ini. Ia tidak memberi jawaban instan, melainkan memaksa kita bercermin. Meski begitu, buku ini tetap memiliki keterbatasan. Fokus utamanya berada pada perubahan individu, sehingga pembahasan mengenai faktor sosial, ekonomi, atau budaya tidak terlalu mendalam. Dalam kehidupan nyata, tidak semua rasa malu, kecemasan, atau rendah diri muncul dari dalam diri. Sebagian lahir dari lingkungan yang tidak adil, diskriminasi, tekanan ekonomi, atau pengalaman traumatis. Karena itu, kita perlu berhati-hati agar tidak menyimpulkan bahwa semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan mengubah pola pikir. Kadang, yang perlu berubah bukan hanya individu, tetapi juga lingkungan tempat ia bertumbuh. Pada akhirnya, The Gifts of Imperfection bukanlah buku yang mengajak kita mencintai kelemahan tanpa batas. Juga bukan ajakan untuk berhenti mengejar kualitas hidup yang lebih baik. Buku ini lebih tepat dipahami sebagai pengingat bahwa nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh kesempurnaannya.
kita tidak harus menunggu menjadi lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses, atau lebih dipuji untuk merasa layak dicintai. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana caranya agar semua orang menerima diriku. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah aku sendiri sudah berani menerima diriku dengan jujur, sambil tetap memiliki keberanian untuk terus bertumbuh. Sebab mungkin hadiah terbesar dari ketidaksempurnaan bukanlah membuat kita berhenti berubah, melainkan membuat kita akhirnya berani berubah tanpa harus membenci diri sendiri terlebih dahulu.